Dampaknya menurut aku pribadi sih ya, yang pertama tuh ke mental sih, karena kan kadang kalau dibully pasti kepikiran gitu, kok teman-teman gini ya sama aku, kok teman-teman ngejauhin aku, ngebully aku gitu, pasti bisa bikin depresi ataupun mentalnya down gitu ya. Halo guys, Hai, perkenalkan nama aku Indah Pujiati. nama saya Silvi. Nama aku Meisy Mawarni. Nama saya Linda. Nama saya Wihanto. Nama saya Rama Murjana Bror. Bullying itu tindakan yang keji yang bisa melukai hati mungil seseorang. Menurut aku pribadi sih, bullying itu suatu tindakan penindasan yang dilakukan sekelompok orang ataupun individu kepada lawannya gitu loh, kepada temannya bisa jadi gitu. Bullying itu adalah suatu kekerasan atau penindasan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain yang sekiranya lebih lemah daripada mereka. Itu. Menurut aku, bullying itu suatu tindakan kekerasan atau suatu penindasan yang dilakuin sama suatu kelompok terhadap suatu individu. Menurut saya bullying itu penghinaan fisik dan sejenisnya sih. Bully itu seperti kayak diejek, dihina, dan juga tindak kekerasan. Pernah dong, pasti kita juga kan ngeranapin bullying ya, apalagi di sekitar sekolah kita gitu loh. Kan banyak anak yang kadang iri sama prestasi kita ataupun sama keadaan kita gitu, pasti pernah dibully. Pernah dulu waktu saya kecil saya pernah dibully. Itu dibulinya dengan cara dipukul terus dilemparin kerikil gitu Kak. Mungkin karena mereka jengkel gitu sama saya. Soalnya saya dulu ya agak-agak nakal gitulah, namanya juga anak kecil. Body shaming gitu. Itu kejadiannya pas kapan? Pas MTS. Pernah kemarin ceritanya tuh waktu saya memakai kerudung warna hitam karena terlalu besar jadi banyak yang ketawain gitu. Seperti mirip Bustaza gitu. Ya seneng-seneng aja karena kan dimiripin sama Bustaza. Pernah dulu. Karena muka macam saya ini pasti pantas untuk dibully. Dampaknya menurut aku pribadi sih ya, yang pertama tuh ke mental sih, karena kan kadang kalau dibully pasti kepikiran gitu, kok teman-teman gini ya sama aku, kok teman-teman ngejauhin aku, ngebully aku gitu, pasti bisa bikin depresi ataupun mentalnya down gitu ya. Emosi, mental, dan psikisnya pasti terganggu sih. Terus jadi lebih nggak pede buat keluar rumah atau berinteraksi gitu. Sudah pasti mentalnya down gitu. Terus juga malas pergi ke sekolah gitu. Takut ketemu sama yang pembulinya, seperti itu Kak. Dampak yang terjadi itu mungkin sakit hati dan juga gangguan mental. Ya menolong pastinya. Masa ikut membuli? Enggak dong. Memisahkan mereka antara si pelaku dan si korban bulinya. Terus saya nasihatin ke pembulinya gitu. Bro, jangan seperti itulah. Kasihan itu. Nanyain dulu nih sama si pelaku, tapi dengan cara baik-baik, kenapa sih kamu ngebully yang ini, kenapa, salah dia tuh apa. Nah terus bisa jadi ngasih dukungan juga sama yang dibully biar tetap semangat, nggak usah terlalu dipikirin, nyuruh aja kamu tetap jadi diri kamu, percaya diri gitu. Dirangkul sih dan memberitahukan kepada si pelaku agar tidak melakukan hal tersebut karena kan tidak baik juga. Kitanya juga jangan terlalu jadi anak yang pendiam karena kalau pendiam pasti kebanyakan dibully. Ditanyakan dulu ke si pelaku ya, kenapa sih kamu membulinya?
Dan yang kedua, saya mungkin akan melaporkan ke pihak yang berwajib seperti guru BK dan juga guru. Itu sih. Pencegahan bullying, menurut aku tuh yang pertama tuh bergaul dengan anak-anak yang baik ya. Kayak kita harus pinter-pinter juga nyari teman, terus jangan menutup diri, intinya tuh tetap tunjukin prestasi kamu sama percaya diri. Karena di sekolah ya, jadi ya bertindak tegas dengan cara melaporkannya ke guru sih. Itu ya sosialisasi lah tentang bullying gitu, terus dampaknya apa aja, dampak negatifnya itu apa aja kalau terjadi bullying seperti itu. Mungkin kita harus lebih aktif dalam berinteraksi, terus kalau cari teman tuh harus yang benar-benar positif gitu. Dengan cara tegas sih. Pencegahannya itu seperti kayak bisa mengikuti kayak organisasi-organisasi di sekolah. Contohnya itu seperti OSIS, Pramuka, dan juga PMR, dan lain banyaknya. Jangan jadikan tatapan itu menjadi harapan. Teruslah belajar karena kesuksesan butuh digapai. Stop bullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Askia. Saya adalah guru BK di SMK Negeri 1 Kersana. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi suatu permasalahan tentang bullying. Seperti yang kalian semua ketahui bahwa bullying ini sangat marak banget terjadi di zaman sekarang ini ya. Tentunya saya rasa kalian juga tahu apa yang disebut dengan bullying. Kalau menurut saya pribadi, bullying sendiri adalah sesuatu hal yang bisa menyakiti perasaan orang lain atau bahkan merugikan. Dalam hal ini juga bisa merugikan fisik seseorang. Biasanya bullying itu terjadi kalau di usia seperti kalian, usia remaja, awalnya itu biasanya terjadi karena bercanda. Awalnya bercanda, kemudian jadi terbiasa, lalu ternyata menimbulkan luka. Dan luka itu sebetulnya sangat susah sekali diobati. Seperti halnya ketika paku menancap di kayu, meskipun pakunya dicabut, namun ternyata masih tetap menimbulkan luka, masih ada lubangnya. Betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kalian tentang bully, bahwa bully itu sangat merugikan dan ternyata banyak banget jenisnya loh, dari mulai verbal maupun non-verbal. Kalau verbal sendiri itu biasanya melalui ucapan dan non-verbal bisa terjadi dengan tindakan, seperti misalnya diejek. Tadi kan juga disampaikan katanya, Bu, bisa bikin minder, misalkan, ih kok kamu hitam sih, ih kamu kok gendut banget sih sekarang, itu juga termasuk bully loh. Dan terkadang seseorang bisa membuat hatinya sakit, terfikirkan terus, bahkan banyak dampaknya yang terjadi. Lalu yang nonverbal itu bisa misalkan ada temennya nih, awalnya bercandaan, lagi jalan, terus didorong dari belakang sampai menimbulkan anak tersebut terjatuh. Itu juga bisa dikatakan bullying. Atau yang lebih parahnya lagi, itu sengaja melukai sampai menimbulkan luka yang parah. Bahkan misal anaknya tersebut sampai dibawa ke rumah sakit, itu lebih parah lagi sih. Lalu tadi, ternyata kok banyak sekali sih anak-anak di sini yang ternyata menjadi korban bullying tadi. Betul sekali apa yang disampaikan, bahwa sebetulnya bullying itu tidak hanya terjadi di sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat atau bahkan di lingkungan keluarga itu sangat marak sekali ya yang namanya bullying. Bahkan bullying sendiri sekarang tidak memandang usia, tidak hanya terjadi kepada sesama usia aja, tapi bahkan banyak juga terjadi kepada orang yang usianya lebih tua. Misalkan nih, kalian melihat di jalan, melihat ada orang yang menurut kalian tuh aneh, misalkan,
orangnya badannya besar, terus kalian bilang, ih tuh orang kok gemuk banget ya, kayak kasihan deh itu yang jadi pasangannya dapet cewek misalkan gemuk misalkan, itu juga sebetulnya itu bully. Lalu bully itu sendiri sebetulnya ya hampir mungkin semua orang itu pernah mengalami atau pernah menjadi korban bullying. Tapi itu juga tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ada yang dibully terus kemudian dia tumbang, dia hancur. Ada juga ketika dibully dia bisa mempertahankan dirinya, dia bisa bangkit dari keterpurukan, itu juga ada. Tapi yang jelas apapun kita kan nggak tahu nih orang yang kita bully itu nantinya akan hancur atau justru malah dia itu bisa menjadi lebih baik atau dia tahan dengan buliannya. Harapannya jangan sampai melakukan bullying apapun itu alasannya. Di sini Bu Guru mau sedikit cerita ya, Bu Guru juga pernah nih mengalami bullying ketika Bu Guru lulus dari SMA dulu. Ketika kita lulus SMA kan banyak tuh kita yang kemudian bercita-cita pengen kuliah, ada juga yang pengen bekerja. Padahal itu Bu Guru ingat banget dulu Bu Guru daftar kuliah dan Bu Guru keterima di jurusan bimbingan konseling di Universitas Negeri Semarang. Bu Guru saat itu Bu Guru sangat senang karena bisa keterima di univ impian dengan jurusan yang Bu Guru inginkan juga. Namun suatu ketika ada seseorang yang kalau zaman sekarang itu namanya mungkin bullying ya. Kalau dulu Bu Guru belum tahu istilah itu, baru ngerasanya kok sakit banget. Ingat banget dulu ada orang yang bilang, loh ngapain ngambil kuliah jurusan BK, mau jadi apa nantinya? Kenapa nggak ngambil jurusan matematika? Kenapa nggak ngambil jurusan bahasa Indonesia? Atau kenapa nggak ngambil jurusan bahasa Inggris? Bu Guru ingat banget dengan kata-kata itu. Untungnya di sini Bu Guru bisa dibilang mungkin ya menurut Bu Guru punya mental yang bagus. Dari hal itu Bu Guru nggak terpuruk, tapi Bu Guru justru buktikan. Kamu harus bisa membuktikan, kamu harus bisa lulus tepat waktu, kamu harus bisa membuktikan bahwa kamu bisa menjadi guru BK. Apalagi harus jadi guru BK yang hebat, biar orang yang dulu pernah menyakiti itu bisa dengan sendirinya ingat, wah ternyata dulu ketika saya menyakiti salah loh, ternyata justru dengan ngambil jurusan bimbingan konseling ternyata Maulina bisa sukses sekarang. Harapannya seperti itu. Lalu tadi juga dampak ya, tadi dibahas juga tentang dampak. Dampaknya itu luar biasa banget, bahkan tanpa kalian mungkin ketahui atau sadari, banyak juga siswa-siswi di SMK Negeri 1 Kersana yang merasakan dia itu benar-benar dibully sama temannya, dan bahkan banyak juga loh anak-anak yang pengen putus sekolah, pengen pindah sekolah, atau mereka males berangkat sekolah cuma gara-gara dibully. Mereka menjadi korban. Jadi dampaknya itu berbeda ya antara ke satu orang dan orang yang lainnya, tergantung bagaimana kondisi seseorang tersebut. Dan yang lebih parahnya lagi, jika ternyata apa yang kalian lakukan setelah kalian membuli seseorang ternyata itu menimbulkan kerugian yang besar, itu nanti akan menyesal. Jadi bisa dikatakan setiap orang itu punya masa depan yang cerah. Jangan sampai masa depan seseorang itu hancur hanya gara-gara bullying. Jangan sampai kalian menjadi penyumbang terbesar kegagalan seseorang. Jadi menurut saya no bullying demi kebahagiaan kita bersama, demi kita bisa meraih mimpi-mimpi kita bersama. Lalu tadi ketika kita dibully, apa sih yang harusnya kita lakukan? Kalau dari saya sendiri nih, bagi para korban-korban bullying, ada sesuatu
bukan sesuatu lagi ya, tapi ada tiga hal yang bisa kalian lakukan jika kalian adalah korban bullying. Yang pertama, kalian harus hindarkan. Lalu yang kedua, kalian bisa selain hindarkan, kalian juga bisa diamkan. Dan yang ketiga, bisa bicarakan. Tadi yang pertama hindarkan. Hindarkan di sini yang dimaksud adalah apa sih? Ketika kita tahu orang-orang yang akan menimbulkan bullying atau suatu kejadian yang akan menimbulkan bullying, lebih baik kita menghindar agar kita tidak dibully. Lalu yang kedua tadi diamkan. Apa sih yang dimaksud dengan diamkan? Diamkan di sini yang dimaksud adalah ketika kita sedang dibully nih, kita diem aja, kita sabar aja. Biarkan mereka membuli kita, menyakiti kita, kita biarkan saja. Dengan kata lain, kita bisa mengacuhkan. Karena kalau kita melawan orang yang sedang membuli, menurut saya pribadi, itu justru akan membuat keributan atau membuat orang tersebut itu semakin senang dan semakin membuli kita. Maka dari itu mending diamkan dan acuhkan, karena tidak setiap diam kita adalah kalah. Justru terkadang diam dan mengacuhkan adalah cara dewasa kita dalam menyikapi suatu permasalahan. Lalu gimana sih Bu kalau misalkan Bu Guru lihat ada pembulian nih? Apa sih yang bakalan Bu Guru lakukan? Yang pertama yang akan Bu Guru lakukan pasti adalah memisahkan mereka antara si pelaku dan korbannya. Karena kalau didiamkan takut menjadi berlanjut. Jadi kita pisahkan dulu si korban dan si pelaku. Kita berikan penguatan dulu kepada si korban agar korban itu bisa tenang, agar korban itu tidak semakin sakit. Lalu kita juga bisa mengkomunikasikan hal tersebut kepada si pelaku dan si korban tadi. Sebetulnya apa sih alasan terbesar kamu membuli teman kamu misalkan. Kita juga bisa nih merefleksi, ditanyain korbannya, bagaimana perasaan kamu ketika tadi kamu dibully sama teman kamu. Nanti di situ kita bisa memberikan juga penjelasan kepada si korban dan kita juga bisa menjelaskan kepada si pelaku. Tentunya harapannya biar si korban itu bisa bangkit dari sakitnya itu, bisa memaafkan. Lalu si pelaku juga harapannya bisa sadar, bisa meminta maaf dan tidak mengulangi perbuatan bullying tersebut. Lalu tadi ada juga ya yang terakhir, gimana sih caranya mencegah bullying? Sebetulnya kita sebagai makhluk sosial, kita kan hidup bermasyarakat, termasuk di kelas juga kita melakukan bersosialisasi dengan banyak teman. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Contohnya, kita mengingatkan nih kepada para pelaku bullying. Kita sama-sama mengingatkan, kita juga memberikan edukasi seberapa parah sih dampak dari bullying tersebut. Kira-kira apa saja sih yang bisa merugikan para korban bullying? Dengan harapannya kita juga sama-sama menjaga perasaan satu sama lain. Padahal selain bullying, kadang juga banyak sih anak-anak yang mengatakan bahwa Bu, dengan kita bercanda, dengan kita saling mengejek, itu bisa loh Bu mengakrabkan pertemanan. Ada juga biasanya yang berdalih seperti itu. Padahal selain kita dengan mengejek, selain kita membuli, menghina, itu juga bisa loh untuk saling mengakrabkan dengan cara kita berbagi perhatian serta kasih sayang kepada teman kita. Alangkah indahnya jika
semua anak dalam satu kelas, bahkan dalam satu sekolah itu saling memberikan kasih sayang dan perhatian. Ibu rasa tidak ada anak-anak yang merasa tersakiti, bahkan mereka merasa sangat dihargai oleh teman-temannya. Mungkin kalau semua orang bisa melakukan hal itu, mungkin tidak akan lagi terjadi anak yang murung, anak yang putus sekolah, anak yang depresi, atau bahkan orang yang bunuh diri. Karena sejatinya kita sebagai individu, kita harus memberikan manfaat yang baik untuk individu yang lainnya. Kita nggak tahu loh perasaan seseorang. Bisa saja orang di luarnya bisa hahaha, tapi ternyata di dalam dirinya ada kerumitan dalam dirinya. Dan tidak semua orang bisa mengatasi masalah tersebut. Jika kalian adalah korban bullying, kalian harus mengingat apa yang akan saya sampaikan. Jadilah baja, dia tetap kokoh meskipun sering ditempa. Jadilah ilalang, meskipun sering diinjak-injak oleh orang, tetapi dia bisa tetap hidup. Jika saya, Maulina Askia, bisa bangkit dari bullying, saya rasa kalian juga harus bisa bangkit juga. Oke, jika kalian juga adalah korban bullying, jangan sungkan-sungkan untuk membicarakan hal ini kepada orang-orang yang kalian anggap bisa membantu menyelesaikan. Salah satunya adalah dengan datang ke bimbingan konseling. Dengan guru bimbingan konseling, semua masalah bisa teratasi. Terima kasih. Welcome to